Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita membaca kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita yang mana pada pertemuan terakhir kita sudah memulai pembahasan kita dengan bab salat tatawwu', ya, yaitu bab salat tatawwu' atau salat sunnah. Pada pertemuan terakhir kita sudah sebutkan bahwasanya salat ditinjau dari hukumnya ada 3 macam, ya. Yang pertama ada salat fardu atau salat wajib, dan ini ada 5 waktu. Yang kedua adalah salat sunnah atau salat tatawwu' atau salat nafilah. Maka salat ini disyariatkan walaupun tidak sampai pada derajat wajib. Adapun yang ketiga adalah salat yang diharamkan, ya, seperti salat sunnah yang dikerjakan di waktu terlarang atau salat-salat yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sudah membahas pada pertemuan yang lalu tentang makna tatawwu'. Kita sebutkan bahwasanya tatawwu' itu secara bahasa adalah melakukan ketaatan. Sedangkan maksud tatawwu' secara istilah adalah melakukan ibadah yang tidak wajib. Ibadah yang tidak wajib. Sebagaimana kita sudah menyebutkan bahwasanya ada beberapa hikmah dari disyariatkannya ibadah tatawwu', ya, dan kita sebutkan kemarin ada 4. Ya, yang pertama adalah tatawwu' itu ibarat pagar, ya, bagi salat-salat atau bagi ibadah-ibadah yang wajib. Apabila seseorang menjaga ibadah yang sunnah, maka dalam ibadah-ibadah wajib pun dia pasti akan
menjaganya. Yang kedua, tatawu'at atau ibadah-ibadah tatawwu' itu merupakan penyempurnaan dari kekurangan yang ada pada ibadah-ibadah wajib. Ya. Adapun yang ketiga, salat tatawwu' atau ibadah tatawwu' itu merupakan penyempurna pahala seorang hamba, ya, atau menambah pahalanya. Dan yang keempat adalah memperbanyak ibadah tatawwu' merupakan sebab memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah di antara hikmah-hikmah disyariatkannya ibadah-ibadah tatawwu'. Baik, itu secara umum ya hikmah-hikmah yang kita sebutkan. Adapun untuk keutamaan khusus dari salat tatawwu', kalau tadi kan ibadah-ibadah tatawwu' secara umum. Adapun untuk fadilah atau keutamaan dari salat tatawwu' secara khusus itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram hadis yang pertama. Kalau secara urutan nomor 375, yaitu hadis an Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala liyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, sal, mintalah. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Maka aku pun berkata, ya, aku minta agar dapat menemanimu di surga. Faqala, maka Nabi berkata, au ghaira dzalik, apa tidak ada yang lain? Qultu, aku menyatakan, huwa dzak, hanya itu saja. Qala, maka Nabi SAW bersabda, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Kalau begitu, bantulah aku agar apa yang kamu inginkan dikabulkan dengan memperbanyak sujud, ya. Dan maksud memperbanyak sujud di sini ditafsirkan oleh para ulama dengan salat sunnah. Baik, berkaitan tentang hadis ini, kita akan sedikit menjelaskan tentang biografi dari perawi ini, ya. Kenapa kita ingin menyebutkan ini? Karena di situ ada kisah yang insya Allah akan memberikan faidah bagi kita. Jadi sahabat yang mulia ini bernama siapa tadi? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Mungkin sebagian kita ya mendengar nama ini malam ini merupakan yang pertama kali, ya. Karena memang sahabat ini ya tidak seterkenal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, karena beliau bukan seorang khalifah. Beliau juga mungkin tidak setenar Abdurrahman bin Auf, karena beliau bukan seorang saudagar. Nama beliau juga tidak sesering disebut seperti Khalid ibn al-Walid, karena beliau bukan seorang panglima perang. Namun kisah beliau ini ya itu sangat inspiratif, ya. Beliau adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, yang mana beliau seorang yang miskin. Saking miskinnya ya sampai-sampai beliau tidak punya rumah. Beliau tidak punya rumah. Lantas beliau kalau tidur di mana? Nginap di mana? Ya. Beliau menginapnya di Masjid Nabawi, ya, bersama dengan serombongan orang yang sering dinamakan dengan Ahlu Suffah. Jadi Ahlu Suffah itu adalah orang-orang muhajirin
yang mana mereka orang-orang miskin, tidak punya harta dan tidak punya keluarga di kota Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan tempat mereka tinggal, tempat mereka menginap, ya, di belakang atau bagian belakang Masjid Nabawi, ya, yang mana di situ mereka tinggal. Itulah ahlu suffah. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadiah, maka beliau bagikan hadiah tersebut kepada ahli suffah. Ya, dan beliau juga ikut makan karena Nabi boleh memakan hadiah. Tapi kalau datang sedekah kepada Nabi, maka Nabi akan menyerahkan seluruhnya untuk ahli suffah. Ya, karena beliau tidak boleh memakan sedekah. Nah, beliau ini radhiyallahu anhu pernah bercerita, dahulu aku biasa melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kemiskinan beliau itu tidak menghalangi beliau untuk berkhidmah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menyelesaikan dan memenuhi keperluan beliau sepanjang siang sampai beliau melaksanakan salat Isya. Kemudian, ya, aku pun duduk di sisi pintu beliau, ya, ketika beliau masuk ke dalam rumahnya, ya. Aku berkata kepada diriku, mungkin Rasulullah SAW memiliki keperluan sehingga aku sudah siap melayaninya. Jadi betul-betul para sahabat itu kalau melayani Rasulullah itu dengan pelayanan yang sungguh-sungguh, ya, sampai-sampai mereka terkadang duduk di pintu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau Nabi perlu sesuatu. Ya, maka ketika aku duduk di pintu rumah beliau, ya, aku mendengar Nabi SAW mengatakan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ya, yang jelas Nabi SAW berzikir. Ya, sampai aku merasa lelah, baru aku pulang. Ya, atau terkadang kalau aku saking sangat mengantuknya, aku sampai-sampai tertidur di depan pintu rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini luar biasa, ya, khidmahnya para sahabat terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena melihat semangat dan kesungguhanku, ya, kata beliau ini, dalam membantu dan melayani beliau, pada suatu hari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, Sal, ya, mintalah kepadaku wahai Rabi'ah, niscaya aku akan memberimu. Maka di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk apa? Balas budi. Ya. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku, niscaya aku akan memberimu. Maka hal ini, ya, atau tawaran ini tidak atau sama sekali tidak pernah terpikirkan di benak Rabi'ah. Ya, beliau tidak menyangka bahwasanya Nabi SAW akan menawarkan hal ini. Ya, kenapa kada kepikiran? Ya, karena beliau selama ini berkhidmah kepada Nabi SAW itu ikhlas, ya, tanpa pamrih. Ya, beliau melayani Rasulullah SAW bukan karena mengharapkan balasan, ya, sehingga tidak kepikiran oleh beliau akan dikasih sesuatu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sesuatu itu sifatnya open, ya, terserah nih, misalnya minta apa saja saya akan kasih. Wah. Kira-kira kalau pian ditawari kayak itu, apa tuh jawabannya? Ya. Nah, mendengar tawaran itu, kata Rabi'ah, aku pun berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, biarkan aku berpikir dahulu, ya, belum bisa menjawab sekarang apa yang aku minta. Ya, aku izin pulang dulu memikirkan apa yang aku minta. Besok insya Allah aku akan beritahu kepada
engkau permintaanku. Maka kata Nabi SAW, silahkan. Ya, baik. Maka kata Rabi'ah, aku pun merenung, berpikir, ya, sampai akhirnya beliau menyadari bahwa kalau beliau atau kalau aku, kata beliau ini, meminta dunia, yang namanya dunia itu fana kan, pasti akan sirna, akan habis, hilang. Kalau aku minta rizki, bukankah rizki itu sudah ditulis, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti aku akan mendapatkannya. Maka setelah merenung dan memikirkannya, akhirnya Rabi'ah mencapai suatu keputusan. Seraya bergumam, kalau begitu aku akan meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang spesial untuk akhiratku. Ya, maka aku pun mendatangi Rasulullah SAW. Tatkala berjumpa dengan beliau, Rasulullah kembali berkata kepadaku, ya, apakah keinginanmu, wahai Rabi'ah? Maka aku menjawab, kata Rabi'ah, na'am ya Rasulullah, as'aluka an tashfa'ali ila rabbika fayu'tiqani minan nar. Wahai Rasulullah, aku meminta kepadamu agar engkau memberi syafaat kepadaku di sisi Rabbmu, agar dia membebaskanku dari api neraka. Dalam riwayat Imam Muslim, ya, yang ada pada kita ini, beliau mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya, aku memohon agar engkau atau agar aku dapat menemani engkau di surga. Wah, inilah permintaan sahabat yang mulia ini, ya. Yang mana jawaban ini sama sekali tidak diprediksi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sampai-sampai beliau mengatakan, aw ghairu dzalik, ya, ada yang lain kah? Ya, itu aja kah? Ya, maka kata beliau, huwa dzak, itu dia permintaanku. Ya, maka mendengar hal ini Rasulullah SAW bertanya, siapakah kiranya yang telah mengajari kamu untuk meminta hal ini? Ya, wahai Rabi'ah, siapa yang mengajari kamu meminta ini kepadaku? Maka kata Rabi'ah, ya, wallazi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada seorang pun yang menyuruhku. Namun tatkala engkau berkata, mintalah kepadaku, niscaya aku akan memberimu. Ya, sedangkan engkau wahai Rasulullah memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Ya, maka aku berpikir dalam diriku, aku sadar bahwa dunia ini fana dan pasti akan sirna. Ya, sedangkan di dunia ini aku telah memiliki rizki yang sudah ditentukan, yang akan mencukupiku dan mendatangiku. Maka aku pun memutuskan, kalau begitu aku akan meminta kepadamu wahai Rasulullah untuk akhiratku. Maka permintaan beliaulah, aku minta bisa menemanimu di surga dan terbebas dari neraka. Ya. Maka mendengarkan penjelasan beliau, Rasulullah SAW pun berdiam. Beliau berkata, inni fa'ilun. Ini dalam riwayat yang lain lah. Inni fa'in. Baik, aku akan memenuhi permintaanmu. Tapi karena ini adalah permintaan yang besar, ini permintaan besar, kalau masuk surga, terbebas dari neraka, maka ada syaratnya, ya. Apa kata Nabi SAW? Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Ya, bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu itu dengan memperbanyak sujud. Baik. Nah, ini lapas yang disebutkan ini hadis riwayat Ahmad. Kalau yang di kitab kita ini riwayat Imam Muslim. Ya. Maka di sini Nabi SAW, ya, menyuruh sahabat yang mulia ini untuk memperbanyak sujud. Ya, maksud sujud di sini adalah memperbanyak salat sunnah. Kalau ada yang berkata, Ustadz, kan sudah salat 5 waktu, sudah banyak tuh sujudnya tuh. Berapa sujud kita kalau 5 waktu? Ayo.
Sujudnya. Ayo hitung. 5 waktu itu berapa rakaat? 17. Setiap rakaat berapa kali sujud? 2. 17 kali 2 berapa? 34 sujud dalam 5 waktu itu. Ya, itu banyak atau enggak? Banyak lah ya, lumayan. Ya, lumayan daripada kadeda ya. Tapi apakah yang dimaksud oleh Nabi SAW fa'inni ala nafsika bikasrati sujud? Maksudnya adalah memperbanyak sujud, yaitu salat 5 waktu. Ya, tentunya yang dimaksud di sini bukan hanya sujud dalam salat 5 waktu. Karena kalau salat 5 waktu saja yang dimaksud, maka semua para sahabat juga salat 5 waktu. Kita juga salat 5 waktu. Ya, maka tidak ada dong apa yang spesial dari perintah Nabi SAW untuk memperbanyak sujud. Maka jelas yang dimaksud ya memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak salat sunnah. Ya, dan salat sunnah di sini umum sifatnya. Baik salat sunnah rawatib kah, ya, salat witir, qiyamul lail, salat duha, ya, dan salat-salat yang lainnya. Yang jelas coba lihat di sini. Sahabat ini adalah sahabat yang miskin. Ya, dan mungkin sahabat yang mungkin statusnya rendah. Ya. Tetapi sahabat yang mulai ini memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Ya. Bahkan ini merupakan cita-cita tertinggi dari seorang mukmin. Berbeda dengan ya cita-cita sebagian kita. Ya, cita-cita pengen jadi apa? Dokter, ya. Cita-cita jadi pilot. Cita-cita punya 4 apa? Adakah cita-citanya 4 punya apa? Punya 4 istri. Ya, ini enggak berani ngomong nih. Baik, nah jadi cita-cita para sahabat itu tinggi. Ya, dan harusnya itu juga menjadi cita-cita kita. Artinya kita juga harus memiliki cita-cita tinggi. Dan ini juga harus kita biasakan kepada anak-anak kita untuk memiliki cita-cita yang demikian. Makanya yang biasanya moto kita itu gantungkan cita-citamu setinggi langit, jale. Kita ganti ya, gantungkan cita-citamu setinggi surga. Wah, ini kan lebih tinggi daripada langit tuh. Ya. Jadi kalau kita tanya kepada anak kita, "Nah, apa cita-citamu?" Masuk surga. Wow, Masya Allah. Ya, harus seperti itu ya, agar mereka terbiasa memiliki semangat meraih cita-cita yang demikian. Berarti cita-cita jadi dokter boleh atau kada nih? Ya boleh saja, tapi harus ada cita-cita yang lebih tinggi daripada itu. Ya, yaitu cita-cita pengen masuk surga. Ya. Nah, karena cita-cita masuk surga itu bukan cita-cita yang mudah. Ya, tapi merupakan cita-cita yang tinggi, maka juga membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Surga itu mahal atau tidak? Mahal, ya. Kata Nabi SAW, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah." Ya. Ketahuilah bahwasanya hal yang ditawarkan oleh Allah agar kita bisa mendapatkannya itu harganya mahal. Ketahuilah hal yang ditawarkan oleh Allah yang mahal itu adalah surga, kata Nabi SAW. Ya, jadi yang namanya surga itu bukan hal yang cuma-cuma, ya, yang bisa digapai dengan gratisan, enggak. Ya, masuk wisata aja, hendak berkuda, bayar oleh. Apalagi hendak masuk surga yang itu merupakan ya puncak kenikmatan. Ya, masa gratis ya? Enggak mungkin.
Ya, maka perlu perjuangan dan perjuangan tersebut kita lakukan di mana? Ketika kita hidup di dunia. Maka itu karena harga surga itu sangat mahal, ya, harga surga itu sangat mahal, maka waktu kita yang sedikit di dunia ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, umur kita terbatas. Ya. Rata-rata kata Nabi berapa? Umur umatku 60 sampai 70 dan hanya sedikit yang lebih daripada itu. Maka waktu yang sedikit ini kita manfaatkan betul-betul, ya, untuk mengumpulkan bekal, ya, untuk bisa membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ya kita harus berjuang. Ya, mungkin sekarang untuk melakukan hal itu kita akan merasa capek. Bangun malam itu capek, melawan kantuk, ya. Tapi ingat, nanti hal itu akan bisa kita rasakan hasilnya di mana? Di akhirat kelak. Maka barang siapa yang tidak mau capek di dunia, maka ia akan capek di mana? Di akhirat. Ya. Barang siapa yang mau capek di dunia, maka ia akan bersenang-senang nanti di akhirat. Ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Terus bersakit-sakit dahulu, ya. Bersenang-senang kemudian, ya ini. Ya. Maka tinggal kita yang memilih nih. Ya, mau ya bercapek-capek, bersakit-sakit 60 tahun, bersenang-senang selamanya, ya, atau bersenang-senang, berhappy-happy, ya, 60 tahun namun sengsara selamanya. Nauzubillah. Ya, maka tinggal kita mau pilih yang mana. Baik, kembali kepada hadis kita. Jadi sahabat yang mulia ini minta supaya dihindarkan dari neraka dan minta dimasukkan ke dalam surga. Dan ternyata bukan sembarang surga yang diminta oleh sahabat ini. Surga yang dia minta adalah surga yang mana itu bertetanggaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti surga yang paling tinggi. Dan Nabi SAW bersabda, fa iza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Ya, apabila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah surga firdaus. Ya, karena al-firdausu a'lal jannah. Ya, surga firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Ya, jadi kalau kita minta, ayo minta kepada Allah surga yang paling tinggi, ya. Jangan yang penting masuk surga, ya, di manakah? Jangan kayak itu. Ya. Walaupun di emperannya aja kan misalnya, yang penting masuk surga, jangan gitu. Semangat seorang muslim itu memiliki cita-cita yang tinggi, ya, untuk bisa meraih surga yang paling tinggi. Ya. Minta agar kita bisa menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Ya. Kita nih kalau ingin bangun rumah, ya, di dunia, pasti di antara pertimbangan yang perlu dipikirkan apa? Mencari tetangga yang baik, kan gitu ya. Tapi apakah pernahkah kita berpikir untuk mencari tetangga yang baik di akhirat? Apakah kita tidak mau untuk bertetangga dengan Rasulullah di surga? Nah, maka salah satu amalan yang bisa menjadikan kita semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga adalah dengan memperbanyak salat sunnah. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Baik, nah inilah sedikit muqaddimah, ya, berkaitan tentang fadilah dari salat tatawwu secara khusus. Baik. Pada pertemuan lalu juga sudah kita sebutkan tentang macam-macam, ya, salat sunnah secara tertib berdasarkan keutamaan. Ya. Kemarin kita sebutkan ada 6 gitu ya. Walaupun yang lebih kuat itu cuma 5. Karena yang ke-6 salat tilawah, sujud tilawah
itu menurut pendapat yang paling kuat bukan salat sunnah. Baik, maka kita sebutkan bahwasanya urutan yang paling utama dalam salat tatawu itu ada 5. Yang pertama adalah salat sunnah yang disyariatkan secara berjamaah, ya, seperti Id, salat gerhana, salat tarawih, dan salat istisqa. Ini 4 salat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Yang kedua adalah salat malam. Dan salat malam yang paling muakkadah adalah salat witir. Yang ketiga adalah salat sunnah rawatib, ya. Dan salat rawatib yang paling muakkadah adalah salat sunnah fajar atau sebelum subuh. Yang keempat adalah salat sunnah yang datang anjurannya namun tidak dinukil Nabi SAW merutinkannya, ya, seperti salat duha. Ya, nanti pembahasan duha ada pembahasan tersendiri. Salat 2 rakaat sebelum maghrib, 4 rakaat sebelum asar, ya, dan salat-salat yang lainnya. Yang kelima adalah salat sunnah mutlak, ya. Nah, inilah urutan tentang salat-salat sunnah secara keutamaannya. Dan kita sudah sebutkan faidah mengetahui urutan keutamaan salat-salat ini, ya. Kalau terjadi benturan antara 2 salat sunnah, maka kita akan tahu yang mana yang lebih didahulukan. Baik, sekarang kita akan jelaskan satu persatu dari 6 macam salat-salat ini. Pertama tadi kita sebutkan yang paling utama itu adalah salat sunnah yang disyariatkan secara berjamaah. Tadi kita sebutkan ada 4, salat Id, salat gerhana, salat tarawih, dan salat istisqa. Bagaimana dengan salat witir? Apakah berjamaah atau bukan? Ya. Kalau itu dikerjakan, ya, beriringan dengan salat tarawih, kan salat tarawih berjamaah, nanti ditutup dengan witir, maka dianjurkan untuk berjamaah. Tapi kalau di luar dari bulan Ramadan kita salat witir, maka hukum asalnya salat witir itu dikerjakan sendiri-sendiri. Walaupun terkadang boleh sesekali dikerjakan secara berjamaah, tapi tidak dirutinkan. Baik. Nah, kenapa salat sunnah yang disyariatkan berjamaah itu lebih utama, lebih afdol? Ya. Ulangi pertanyaannya tadi, kenapa salat sunnah yang disyariatkan secara berjamaah itu lebih afdol atau salat sunnah yang paling afdol? Karena pensyariatan berjamaah menjadikannya mirip seperti salat wajib, ya, yang juga dikerjakan secara berjamaah. Ya, salat-salat yang lain dianjurkan secara asalnya secara sendiri-sendiri, kecuali 4 salat ini dianjurkan salat secara berjamaah. Maka sebaik-baik salat kan kita tahu salat wajib tentunya. Kemudian salat yang mirip dengan salat wajib, yaitu salat-salat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah. Nah, kemudian secara urutan juga antara 4 ini, manakah yang lebih afdol? Ya, jadi urutan pertama salat sunnah adalah salat sunnah yang dianjurkan secara berjamaah. Nah, di situ ada 4, dan 4 ini juga memiliki urutan-urutan secara afdoliyahnya. Ya. Manakah yang paling afdol di antara 4 salat ini? Yang pertama adalah salat Id, itu lebih afdol. Kenapa salat Id itu lebih afdol? Karena salat-salat sunnah berjamaah yang lain, 3 hal yang lain, para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah sunnah. Ya, salat gerhana, salat istisqa, salat tarawih, para ulama sepakat itu adalah salat sunnah. Tapi salat Id
Ada sebagian mereka yang menyatakan itu hukumnya wajib. Ya. Berdasarkan hadis-hadis atau ayat yang pertama adalah fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Ya. Dan para ulama menyebutkan fasholli di sini adalah salat Id. Dan di sini perintah. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Kan gitu ya. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, umirna an nukhrijil huyyat yaumal idain. Ya, kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita haid pada hari Id, wa zawatil khudur, dan wanita-wanita yang dipingit, fayashhadna jama'atal muslimin, yang mana mereka juga menghadiri jamaah kaum muslimin, ya, tapi wa ya'tazil hiyat musallahunna, ya, tapi dengan syarat orang-orang yang tadi haid harus menjauhi tempat salat, ya. Maka sampai-sampai wanita-wanita haid pun disuruh untuk keluar, ya, apalagi yang tidak haid. Maka kata mereka ini menunjukkan hukumnya adalah wajib, ya. Walaupun pendapat yang paling kuat itu adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan salat hukumnya adalah sunnah. Ya, nanti akan kita sebutkan apa sih yang memalingkan hukum wajib ini, perintah yang asalnya wajib ini kepada sunnah. Baik, tapi yang jelas salat yang paling utama dari 4 salat sunnah berjamaah adalah salat Id. Yang kedua adalah salat kusuf. Nah, urutan yang kedua adalah salat kusuf atau gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Kenapa salat gerhana itu menempati posisi yang kedua? Karena Nabi SAW selalu menjaga salat ini setiap ada sebabnya. Artinya diriwayatkan dari Nabi SAW setiap ada gerhana maka beliau salat, ya. Kemudian juga Nabi SAW memerintahkannya, fa idza ra'aitumuha fafza'u ilas shalah. Apabila kalian melihatnya, maksudnya melihat gerhana, maka segeralah kalian melakukan salat. Maka di sini ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, cuman para ulama sepakat ini hukumnya sunnah. Nah, yang ketiga adalah salat tarawih. Nah, sebenarnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mana yang lebih afdol antara salat tarawih dengan salat istisqa, ya. Tapi yang lebih kuat wallahu alam, yang lebih utama adalah salat tarawih. Dengan alasan salat tarawih ibadah murni. Salat tarawih ibadah murni, sementara istisqa itu adalah gabungan antara ibadah dan juga ada permintaan di situ. Ya, permintaan diturunkannya hujan. Kemudian Nabi SAW, ya, tidak merutinkan salat tarawih secara berjamaah di zaman beliau disebabkan karena adanya penghalang. Apa itu? Karena khawatir salat tersebut diwajibkan. Artinya kalau seandainya tidak ada kekhawatiran demikian, niscaya beliau akan merutinkannya. Ini menunjukkan bahwasanya salat tarawih itu lebih afdol daripada salat tadi istisqa. Baik, berarti yang keempat adalah salat istisqa yang dilakukan karena musim paceklik, kemarau, ya, jadi minta hujan. Nah, kenapa istisqa ini menempati posisi terakhir? Karena Nabi SAW tidak selalu salat istisqa setiap kali kemarau, ya. Pernah beliau diriwayatkan ketika musim kemarau, ya, beliau tidak salat istisqa tapi hanya berdoa ketika beliau khutbah. Ya, ketika beliau sedang khutbah datang seseorang, ya, mengeluhkan kondisi paceklik yang ada, ya. Maka Rasulullah SAW pun meminta hujan, ya, mengangkat tangan beliau meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tidak salat
istisqa. Ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak merutinkan setiap kali terjadi paceklik beliau salat istisqa, tidak ya, tapi hanya terkadang saja. Baik, nah inilah urutan berkaitan yang pertama tentang salat sunnah yang dianjurkan secara berjamaah. Baik. Nah, urutan yang kedua apa tadi? Salat malam, ya. Dan yang paling utama dari salat-salat malam adalah salat apa? Salat witir. Baik. Sebelum itu, apa yang dimaksud dengan salat malam? Betul? Salat yang dikerjakan malam hari. Salat maghrib, salat isya, itu malam ya. Terus maksudnya apa tuh? Salat yang dikerjakan setelah ba'da isya sampai subuh. Berarti mencakup salat apa aja tuh? Hah? Ba'diyah, qabliyah. Baik. Nah, sebenarnya untuk hakikat dari salat malam para ulama berbeda pendapat. Ya, tadi betul ya. Salat malam itu adalah salat sunnah yang dikerjakan di malam hari. Baik. Nah, malam hari ini juga para ulama berbeda pendapat kapan mulainya. Apakah yang dimaksud salatul lail atau qiyamul lail itu pas terbenam matahari ataukah setelah salat isya? Sebagian para ulama menyebutkan yang namanya qiyamul lail adalah semua salat sunnah yang dikerjakan sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Berarti mencakup salat qobliyah maghrib kalau ada yang mengerjakan salat qobliyah maghrib, salat ba'diyah maghrib, salat qobliyah isya, salat ba'diyah isya. Kemudian qobliyah subuh. Qobliyah subuh udah masuk waktu fajar kan? Bukan itu. Witir. Ya, nanti jadi witir itu salat apa? Salat yang ganjil. Ya, ada juga salat syafa' namanya, salat yang genap. Ya. Nanti ada juga yang disebut dengan salat tarawih. Ya, tapi sudah awal tadi salat tarawih sudah kita bahas. Ya, semua itu ya para ulama menyebutkannya sebagai qiyamul lail, salat malam. Ya, tentang cuman tadi berbeda pendapat apakah yang dimaksud salat malam itu mulai dari terbenamnya matahari ataukah setelah salat isya. Itu saja yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan ini hanya perbedaan secara istilah saja. Ya, artinya ayo kita kerjakan semua tidak masalah, baik itu dinamakan qiyamul lail ataupun tidak. Tapi yang jelas salat witir yang ganjil ya atau salat yang genap yang dua itu semuanya disebut dengan qiyamul lail. Baik, insyaallah pembahasan tentang salat malam akan kita lanjutkan lagi setelah salat. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi nabiyana Muhammad alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Tadi telah kita sebutkan bahwasanya salat malam itu merupakan salat sunnah yang paling afdal setelah salat sunnah yang disyariatkan secara berjamaah ya. Dan tadi kita sudah sebutkan yang dimaksud dengan salat malam adalah semua salat sunnah
yang dikerjakan di malam hari. Ada yang mengatakan sejak terbenamnya matahari, dan ada juga yang mengatakan setelah sholat isya sampai terbit fajar. Maka itu mencakup qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, kemudian sholat genap atau yang disebut dengan syafa', kemudian sholat ganjil yaitu sholat witir, ada juga yang disebut dengan sholat tahajud, ya, ada juga dengan sholat yang disebut dengan sholat tarawih. Baik, nanti kita akan sebutkan apa sih perbedaan antara qiyamul lail, sholat tahajud, ya, sama sholat tarawih, ya, pada waktunya insyaallah. Dan sholat malam yang paling afdal adalah yang dilakukan ketika manusia sedang terlelap di akhir malam. Ya, jadi yang namanya sholat malam itu kan sepanjang malam itu dianjurkan kita untuk sholat malam. Tapi waktu yang paling afdal itu adalah ketika manusia terlelap, ya, di akhir malam. Maka ini juga tentunya sholat sunnah di malam hari itu lebih afdal daripada sholat sunnah di siang hari. Baik, hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Salam. Pian tahu siapa Abdullah bin Salam? Ya, beliau adalah orang Yahudi yang kemudian masuk Islam di awal hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini di antara orang-orang Yahudi yang langka yang masuk Islam. Ya, kebanyakan orang Yahudi itu tidak mau masuk Islam. Nah, di antara orang Yahudi yang masuk Islam adalah yang bernama Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Kalau di antara istri-istri Nabi SAW yang asalnya adalah Yahudiyah, siapa? Sofiyah bintu Huyai radhiyallahu anha. Nah, itu asalnya adalah Yahudiyah, kemudian jadi tawanan kan, ya, kemudian dibebaskan oleh Nabi SAW dan dinikahi oleh Nabi SAW. Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, "Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata in jafalan nasu qibalahu." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, maka manusia pun berbondong-bondong menyambut kedatangan beliau. Waqila, dan dikatakan qadima Rasulullah SAW. Jadi mereka berseru, telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faji'tu fin nasi li anzura. Maka aku pun ikut, ya, dengan mereka, ikut gabung juga dengan mereka untuk melihat Rasulullah. Falamma tabayyantu wajhahu arabtu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Ketika aku melihatnya, ya, maka aku mengetahui bahwasanya wajah beliau itu adalah bukan wajah seorang pendusta. Ya, wajah pendusta itu kelihatan nggak? Kadang kelihatan lah ini pendusta. Karena kan tersiar kabar bahwasanya Nabi SAW itu Muhammad ini pendusta, Muhammad ini dukun, ya, tukang sihir, majnun, orang gila, macam-macam. Dan itu sampai ke telinganya Abdullah bin Salam. Nah, ketika Abdullah bin Salam melihat wajah Nabi SAW, maka beliau mengetahui bahwasanya wajah beliau bukan wajah seorang pendusta. Fakana awwalu syai'in sami'tuhu takallama bihi, dan hal yang pertama kali aku dengarkan, ya, dari perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam
adalah ya ayyuhan nas, wahai para manusia, afsyus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, ya, dan berikanlah makanan, ya, kepada orang yang membutuhkan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salat malamlah kalian ketika manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Yang jelas di antara sebab seseorang ya bisa masuk surga adalah ketika dia salat malam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya salat yang paling afdol ya adalah salat di akhir malam ketika manusia sedang terlelap tidur. Baik. Kemudian di antaranya juga yang menunjukkan bahwasanya salat malam itu lebih afdal adalah hadis. Silakan buka hadis nomor 394. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus salati ba'dal faridati salatul laili, akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Kenapa salat lail atau qiyamul lail itu afdal? Ya, karena kondisi malam hari itu lebih khusyuk ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati dan lisan pun selaras ya. Kalau siang apalagi banyak keributan, kadang lisan sama hati itu jauh beda ya. Enggak selaras ya. Kemudian sedikitnya halnya menyibukkan pikiran di malam hari. Dan ini lebih membuat seorang lebih ikhlas dan jauh dari namanya riya. Begitu juga karena harus ada perjuangan di situ berupa melawan kantuk ya dan keinginan untuk tidur. Seorang bangun dalam kondisi mengantuk untuk bermunajat ya, kemudian beribadah kepada Allah menunjukkan keimanan seorang hamba. Kemudian menambah sinar di wajahnya ya, tambah glowing ya. Kada perlu skincare ya. Baik, orang yang terbiasa salat malam itu terkadang terlihat dari wajahnya. Hatinya akan hidup ya, dia akan meraih manisnya keimanan. Dan qiyamul lail itu termasuk sifat hamba-hamba Allah yang soleh ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 17, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ya, mereka orang-orang yang sedikit tidur di malam hari. Nah, jadi orang-orang soleh itu adalah orang yang di malam hari itu sedikit tidurnya. Dan termasuk sifat ibadur rahman, Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 64, walladzina yabituna lirabbihim sujjadaw wa qiyama. Dan orang-orang yang menghabiskan malam mereka dengan beribadah kepada Rabb mereka dalam keadaan sujud maupun dalam keadaan berdiri. Ya. Begitu juga tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Surah apa ini? Surat Sajadah. Ini habis bangkit leh. Tatajafa junubuhum dan seterusnya. Lambung-lambung mereka itu jauh dari yang namanya tempat tidur. Yang mana mereka yad'una, berdoa, beribadah
kepada Rabb mereka dengan penuh rasa takut dan harap ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat-sifat hamba-hamba yang soleh. Ya. Nah, dengan ini sebagian ulama menyatakan bahwasanya salat malam itu lebih afdol daripada salat sunnah yang disyariatkan berjamaah. Ya, sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi wallahu alam pendapat yang lebih kuat ya, sebagaimana dalil-dalil sebelumnya bahwasanya salat berjamaah atau salat sunnah yang berjamaah itu lebih afdol. Terlepas yang mana yang lebih afdol, yang penting dikerjakan. Baik. Kemudian salat malam yang paling afdol adalah salat witir. Nah, kenapa salat malam yang lebih afdol adalah salat witir? Pertama, karena Nabi SAW bersabda, Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah adalah witir. Witir itu apa? Ganjil, ya. Kan Allah satu ganjil. Yuhibbul witra, dan Allah menyukai witir. Fa'autiru ya ahlal Qur'an, maka salat witirlah wahai ahli Quran. Begitu juga Nabi SAW tidak pernah meninggalkan salat witir, baik ketika mukim atau ketika beliau safar. Ini menunjukkan bahwasanya salat witir itu merupakan salat sunnah yang muakkadah. Nabi SAW senantiasa mengerjakannya dan tidak pernah meninggalkannya. Baik, nah insyaallah kita akan bahas sekarang tentang khusus berkaitan tentang salat witir. Secara bahasa, witir itu tadi disebut atau diartikan dengan ganjil. Ya, witir itu artinya ganjil. Kenapa salat ini dinamakan salat witir? Karena rakaat salat ini jumlahnya ganjil, ya, bukan genap. Kalau genap itu disebut dengan syafa'. Ya. Dan orang atau seseorang bisa melakukan witir dengan 1 rakaat ganjil, kemudian 3 rakaat, terus 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Nah, dalam riwayat bahwasanya Nabi SAW tidak lebih dari 11 rakaat ketika salat malam. Tapi ternyata di dalam riwayat yang lain beliau juga disebutkan sampai 13 rakaat. Tapi yang jelas ini adalah salat-salat ganjil dan ini disebut dengan salat witir. Walaupun sebagian ulama ya juga menyatakan bahwasanya salat ini dikatakan witir karena dia cuma 1 rakaat. Jadi ada yang mengatakan salat witir itu sebenarnya cuma 1 rakaat, ya. Makanya witir itu disebut 1 rakaat itu disebut dengan witir. Tapi wallahu alam pendapat yang lebih tepat maksudnya adalah karena jumlah rakaatnya adalah ganjil. Apa hukum salat witir? Sunnah, ya. Menurut jumhur ulama. Berarti ini bukan ittifaq, bukan ijma' bahwasanya salat witir itu sunnah. Ada satu pendapat dari Abu Hanifah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya salat witir itu wajib. Ya, berarti ini salat fardu yang ke-6 atau gimana? Ya. Jadi Abu Hanifah mengatakan wajib. Dan beliau mengatakan hal ini ya bukan sembarangan, beliau ada dalil. Di antara dalil beliau adalah hadis nomor 395 yang bunyinya wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Al-witru haqqun ala kulli muslimin. Witir itu adalah sesuatu yang hak bagi setiap muslim. Nah, Imam Abu Hanifah mengartikan hak di sini adalah wajib.
atas setiap muslim. Man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang suka salat witir 5 rakaat, maka lakukanlah. Wa man ahabba an yutira bi salasin falyaf'al. Barang siapa yang suka salat witir 3 rakaat, maka lakukanlah. Wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Dan barang siapa yang suka salat witir dengan 1 rakaat, maka lakukanlah. Rawahul arba'ah illa Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Hibban wa rajjahan Nasa'i waqfahu. Maka ini dalil yang digunakan atau salah satu dalil yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah menyatakan bahwasanya salat witir adalah wajib. Maka kita katakan bahwasanya pertama kata haqqun tadi ya, beliau mengartikannya sebagai wajib ya. Padahal hak itu tidak mesti harus wajib. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah hadisnya marfu' sampai kepada Nabi ataukah mauquf ya, sampai kepada sahabat saja. Itu dalil pertama yang beliau sebutkan. Kemudian dalil berikutnya hadis nomor 398. Ya. Wa an Kharijah Ibni Hudzafah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha amaddakum bisalatin hiya khairun lakum min humurin na'am. Ya, dari Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menambahkan salat kepada kalian yang mana salat tersebut lebih baik daripada onta merah. Qulna wa ma hiya ya Rasulullah, kami pun bertanya, salat apa itu wahai Rasulullah? Qala, beliau bersabda, al-witru ma baina salatil isya'i ila tulu'il fajri. Beliau bersabda, salat witir yaitu yang dikerjakan antara salat isya sampai terbit fajar. Baik. Nah, ini juga dijadikan oleh Imam Abu Hanifah sebagai dalil wajibnya witir. Tapi kalau kita lihat di sini tidak ada ketegasan bahwasanya itu adalah wajib ya. Kemudian dalil yang lain juga ya. Kalau hadis berikutnya itu kan dari riwayat yang lain ya. Hadis 399 tidak ada matannya. Cuma sanadnya saja situ. Hadis berikutnya hadis 400. Wa an Abdullah bin Buraidah an abihi radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Ya, witir itu hak. Barang siapa yang tidak mengerjakan salat witir, maka ia bukan termasuk dari kami. Kalau hadis ini adalah hadis yang sahih, maka ini adalah yang paling kuat. Ya, yang mendasari bahwasanya salat witir itu adalah salat wajib. Hanya saja hadis ini adalah hadis yang dhaif. Baik. Nah, begitu juga hadis berikutnya, itu juga sama-sama dhaif, ya, sama hadisnya. Baik. Adapun kalaupun ada hadis-hadis yang seolah-olah memerintahkan kita untuk melaksanakan salat witir, maka hukum asal perintah adalah wajib kan, tetapi ada yang memalingkannya dari hukumnya wajib menjadi sunnah. Ya, di antara hal-hal yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah adalah dalil-dalil jumhur yang menyatakan salat witir adalah sunnah, ya, sunnah muakkadah. Di antara dalil jumhur yang mengatakan itu adalah sunnah saja, hadis nomor 396. Ini memang bercabut-cabut ya, karena Al-Imam Ibnu Hajar nyusunnya tidak beraturan ya, sesuai dengan pembahasan fikih. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, laisal witru bihatmin kahayatil maktubah, walakin sunnatun sannaha Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Ya, rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu wal Hakim wa sahahahu. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, witir itu bukanlah suatu hal yang wajib seperti halnya salat fardu. Namun ia adalah amalan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini tegas menyatakan salat witir bukan salat wajib. Kemudian juga di antara dalil jumhur ulama hadis berikutnya, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi syahri Ramadan. Dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW pernah melakukan qiyamul lail, salat malam, fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Dan qiyamul lail dalam bulan Ramadan itu ada salat tarawih dan ada salat witir, kan gitu ya. Summan tazaruhu minal qabilah falam yakhruj. Ya, kemudian para sahabat menunggu beliau di hari berikutnya, namun beliau tidak keluar. Alasannya apa? Wa qala, beliau bersabda, inni khasyitu an yuktaba alaikumul witr. Rawahu Ibnu Hibban. Ya, sesungguhnya aku khawatir witir ini akan diwajibkan kepada kalian. Baik, berarti witir tidak wajib, ya. Baik. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan itu tidak wajib, ada seorang laki-laki, ini tidak ada di kitab ya, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW bertanya, ya, tentang hal-hal yang diwajibkan kepada dia. Maka kata Nabi SAW, khamsus salawatin fil yaumi wal lailah. Yang wajib bagimu adalah salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian dia, laki-laki itu bertanya lagi, fahal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban selain itu? Kata Nabi SAW, la, tidak ada. Illa an tatawwa'a, kecuali engkau melakukan salat sunnah. Berarti yang wajib cuma 5 waktu. Begitu juga ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal kemana? Ke negeri Yaman. Ya, Nabi SAW bersabda kepada beliau, innaka tati qauman min ahlil kitab, engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Ya, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah, maka jadikanlah hal yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah tauhid, yaitu beribadah kepada Allah. Fa idza afrafullah, apabila mereka sudah mengenal Allah, fa akhbirhum annallaha qad farada alaihim khamsa salawatin fi yaumihim wa lailatihim. Kalau mereka sudah mengenal Allah, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 waktu, ya, untuk 5 salat dalam sehari semalam. Ya, kalau ternyata ada salat yang ke-6, tentu saja Nabi akan menyuruh Mu'adz memberitahukan kepada mereka. Maka dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya salat witir itu tidak sampai pada derajat wajib. Hanya saja yang menjadi pelajaran penting di sini, ya, di sini kan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah, dan sunnahnya adalah sunnah muakkadah. Ya, adanya perbedaan pendapat seperti ini menunjukkan akan agungnya namanya salat witir, sampai-sampai ada ulama yang mengatakannya wajib. Oleh karena itu jangan sampai, ya, kita meninggalkannya. Tidak pantas salat yang begitu utama ini kita tinggalkan, ya. Bagi yang tidak mampu untuk salat witir 11 rakaat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, ya, berapa? Satu. Ya, satu ada masalah. Kemudian kalau tidak mampu juga akhir malam, ya, maka salat witir sebelum tidur cuma 1 rakaat, ya. Untuk latihan, ya. Pertama 1 rakaat dulu, ya, jadi 1 rakaat, karena nambah lagi ya 3 rakaat. Jangan 1 rakaat akhirnya 0. Cuma 1 rakaat. Ini adalah sunnah muakkadat, ya. Sampai-sampai para ulama menyatakan
Ya, seorang mukmin yang senantiasa terus-menerus meninggalkan sunnah-sunnah muakkadah, maka ya bisa dikatakan ada keburukan pada dirinya. Kok bisa sampai perkara-perkara yang Nabi SAW itu selalu mengerjakannya, bahkan menyuruh umatnya untuk melakukannya, tapi kok dia meninggalkan. Ya, padahal kalau ingin melakukan satu rakaat itu sudah ya dikatakan dia sudah salat witir. Begitu juga di antara sunnah muakkadat yang lain adalah qabliyah subuh ya atau salatul fajr. Maka itu jangan sampai kita tinggalkan ya. Jangan sampai kita dicap sebagai orang yang orang yang buruk ya melalui lisan para ulama ya. Apa namanya, perlu dibiasakan saja. Ya, kalau sudah terbiasa insya Allah mudah dikerjakan. Ya, masalahnya kada terbiasa itu pun yang mulai berat. Baik. Kemudian berapa rakaat salat witir? Berapakah rakaat salat witir? Baik. Nabi SAW bersabda, al-witru raka'atun min akhiril lail. Salat witir itu satu rakaat di akhir malam. Itu ada satu riwayat demikian. Kemudian silahkan buka hadis 392. 392. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, salatul laili masna masna. Fa idza khasyiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidah tu'tiru lahu ma qad shalla, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, salat malam itu dua kali. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu masna masna. Apabila salah seorang di antara kalian takut tiba waktu subuh, maka hendaknya ia salat 1 rakaat untuk mengganjilkan salat malamnya. Baik. Maka para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan al-witru raka'ah. Witir itu 1 rakaat. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya witir itu cuma 1 rakaat. Ya, witir itu cuma 1 rakaat. Adapun sebelumnya itu bukan salat witir, tetapi salat malam. Itu pendapat. Ya. Kemudian juga ada yang berpendapat witir itu benar cuma 1 rakaat. Ya, cuman disyaratkan harus didahului dengan salat genap dulu, minimal 2 rakaat. Ya, jadi menurut pendapat kedua ini yang namanya salat witir itu tidak boleh hanya 1 rakaat. Dikerjakan, memang salat witirnya itu 1 rakaat, tapi harus didahului oleh salat genap dulu. Minimal 2 rakaat hanyar witir. Ya, ada yang mengatakan demikian. Baik, kalau pendapat pertama tadi mengatakan memang salat witir itu ya cuma 1 rakaat itu. Ada yang mengatakan witir 1 rakaat tapi wajib didahului dengan salat genap ya. Minimal 2 rakaat. Adapun pendapat yang ketiga, dan ini pendapat Hanabilah dan juga Syafi'iyah, dan ini yang paling kuat, maksudnya adalah witir ar-raka'ah, maksudnya adalah witir paling sedikit itu adalah 1 rakaat. Bukan berarti salat witir hanya 1 rakaat. Mengulangi, pendapat yang paling kuat adalah menurut Hanabilah dan Syafi'iyah yang menyatakan bahwasanya witir itu paling sedikit 1 rakaat. Artinya boleh seseorang berwitir cuma 1 rakaat walaupun itu tidak sempurna. Kesempurnaan yang paling minimal untuk salat witir itu 3 rakaat. Kesempurnaan yang paling maksimal itu adalah 11 rakaat. Paham? Nah, inilah pendapat yang lebih kuat. Ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, al-witru haqqun ala kulli muslimin faman ahabba an yutir bi khamsin falyaf'al. Ya, ini sebagaimana hadis 395 tadi. Barang siapa yang mau berwitir 5 rakaat silahkan. Berarti ada yang lebih daripada 1 rakaat.
Ya, barang siapa yang pengen 3 silahkan. Ya, barang siapa 1 silahkan. Menunjukkan witir yang paling sedikit adalah 1 rakaat. Baik. Kemudian apa faidah dari khilaf tadi? Ada yang mengatakan witir itu cuma 1 rakaat. Ya, kalau Hanafiyah witir itu minimal 3 rakaat, bukan 1 rakaat. Faidahnya adalah ketika seorang yang sudah terbiasa salat witir, ya, kemudian dia tertidur, tidaklah bangun kecuali pas sebelum subuh, paling berapa? 5 menit sebelum subuh. Ya, artinya kalau dia wudu terus sholat, paling dapat dia cuma 1 rakaat. Nah, apakah boleh dia sholat witir 1 rakaat? Jawabannya boleh menurut pendapat yang lebih kuat. Ya, walaupun rakaat yang paling sempurna atau yang paling afdal adalah 11 rakaat. Karena itu adalah jumlah rakaat terbanyak yang dinukil dari Nabi SAW, ya, yang mana beliau, ya, dalam riwayat Aisyah tidak lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan ataupun selain bulan Ramadan. Ya, mana dalilnya? Hadis 402. Hadis 402 dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaah." Rasulullah SAW tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat, entah itu di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lain. Kemudian yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Summa yusalli salasan. Ya. Beliau salat 4 rakaat, jangan kamu tanya tentang bagusnya serta lamanya. Lalu beliau salat 4 rakaat lagi, jangan kamu tanya tentang bagusnya dan lamanya. Ya, kemudian beliau salat 3 rakaat. Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir?" Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum salat witir? Ya Aisyah, wahai Aisyah, inna aynayya tanamani wala yanamu qalbi, muttafaqun alaih. Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tertidur namun hatiku tidak tidur, muttafaqun alaih. Maka di sini Aisyah meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW itu kalau salat malam baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Baik, walaupun kita dapati ternyata ada riwayat yang menyebutkan beliau salat 13 rakaat. Baik, nah ketika disebutkan 13 rakaat ini para ulama juga berbeda pendapat. Ya, 2 rakaat tambahan itu salat apa? Ya, ada yang mengatakan itu adalah salat qabliyah fajar atau salat fajar sebelum subuh. Ya, sebagaimana hadis nomor 403. Ya, dalam riwayat lahuma dari anha, dari beliau Aisyah radhiyallahu anha, kana yusalli minal laili 10 raka'atin wa yutiru bisajdah. Ya. Sedangkan dalam riwayat yang lain di dalam Bukhari dan Muslim dari Aisyah, beliau berkata, beliau salat malam 10 rakaat dan salat witir 1 rakaat. Wa yarka'u raka'atayil fajri fatilka salasu asyrah. Ya, kemudian beliau salat 2 rakaat fajar, maka semuanya berjumlah 13 rakaat. Itu kalau yang pertama. Tapi ternyata ada juga riwayat yang menyatakan 13 rakaat dan tidak disebutkan itu adalah dengan tambahan 2 rakaat salat fajar. Hadis berikutnya dari Aisyah, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah SAW yusalli minal lail 13 raka'ah yutiru min dzalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha." Rasulullah salat malam 13 rakaat. Beliau witir dengan 5 rakaat dan tidak duduk kecuali pada rakaat terakhir. Maka sebagian ulama mengatakan tidak mengapa menambah atau terkadang menambah sampai 13 rakaat untuk sholat
malam. Baik. Nah, jadi kesimpulannya untuk salat witir paling sedikit adalah 1 rakaat. Kemudian yang sempurna minimal adalah 3 rakaat dan yang sempurna maksimal adalah 11 rakaat walaupun boleh terkadang 13 rakaat. Baik. Kalau seseorang salat witir 3 rakaat, salat witir 3 rakaat, maka berapa kali salamnya? 2. Ya, ada yang mengatakan 1. Ya, langsung 3-tiganya. Aisyah mengatakan, "Anna Nabi SAW kana yutiru bisalas." Rasulullah SAW ya pernah berwitir itu 3 rakaat. Maka seseorang yang sholat witir 3 rakaat, maka ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, sholat 2 rakaat lalu salam dan bangkit lagi ke rakaat ketiga lalu salam. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah 3 rakaat berturut-turut, ya. Jadi cuma 1 kali salam. Kemungkinan ketiga sama persis dengan sholat maghrib, ya, yang ada tasyahud setelah 2 rakaat, tapi tidak salam, bangkit ke rakaat yang 3 baru salam. Jadi ada 3 kemungkinan kalau sholat witir 3 rakaat. Baik, kita akan runut satu persatu. Kemungkinan yang pertama 2 rakaat salam kemudian dilanjutkan 1 rakaat, dan ini adalah sunnah yang paling sering dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang paling sering itu untuk salat witir 3 rakaat, 2 rakaat salam kemudian ditambah 1 rakaat salam. Baik. Nah, ini adalah yang paling sering. Kemudian kemungkinan yang kedua tadi gimana? Langsung 3 rakaat, ya, 1 kali salam. Dan ini juga sunnah, ya, namun dilakukan sesekali. Artinya Nabi SAW juga terkadang langsung sholat 3 rakaat dengan 1 salam, walaupun tidak sesering yang pertama. Adapun kemungkinan yang ketiga, sholat seperti sholat maghrib, ya, maka ini adalah hal yang terlarang, ya, berdasarkan riwayat-riwayat, di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La tutiru bisalas, la tatashabbahu bisalatil maghrib." Ya, janganlah kalian berwitir 3 rakaat dan menyerupai sholat maghrib. Artinya kaifiyahnya jangan seperti sholat maghrib. Kemudian dalam riwayat yang lain atau dari seorang tabi'in yang bernama Ibrahim At-Taimi, beliau mengatakan, kanu yakrahuna an yushabbihul witra bil maghrib. Ya, para sahabat dahulu membenci, ya, menyerupakan sholat witir seperti sholat maghrib. Berarti ini dilarang, ya, untuk menyamakan atau mengerjakan sholat witir seperti sholat maghrib. Baik, kita akan jelaskan secara singkat kesimpulan untuk sifat sholat witir. Kalau cuma 1 rakaat, berapa kali salamnya? Ya, 1. Gak mungkin 2, ya. Cuman duduknya apa? Tawarak atau iftirash? Ya, ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ya, kita katakan iftirash. Jadi kalau cuma 1 tasyahud, maka duduknya adalah iftirash. Jadi kalau 1 rakaat ini jelas. Kalau 3 rakaat gimana? Ada 2 cara tadi. 2 kali salam, ya, atau 1 kali salam. Sudah, itu 3 rakaat. Kalau 5 rakaat, ya, kita akan kita sebutkan dari 1, 3, 5, 7, 9, 11. 1 jelas, 3 2 cara tadi. Kalau 5 rakaat gimana?
Yang datang secara khusus untuk 5 rakaat, ya, bahwasanya beliau sholat 5 rakaat itu berturut-turut, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Aisyah. Ya, sholat 5 rakaat secara langsung, ya, dan cuma 1 kali salam. Sudah? Itu kalau 5 rakaat. Baik. Kemudian berapa? 7 rakaat. Kalau 7 rakaat ada 2 sifat. 7 rakaat ada 2 sifat. Sifat yang pertama, boleh langsung 7 rakaat 1 kali salam. Boleh juga 6 rakaat kemudian tasyahud awal, bangkit lagi ke rakaat ke-7, tapi tanpa salam dulu ya, 1 kali salam saja. Jadi 6 rakaat tasyahud, naik ke rakaat ke-7, baru nanti salam. Ini 2 sifat untuk sholat witir yang 7 rakaat. Bisa langsung 7, bisa 6 tasyahud kemudian 1 rakaat. Baik. Kemudian berapa lagi? 9 rakaat. Nah, diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW kalau beliau sholat witir 9 rakaat, maka sholat 8 rakaat berturut-turut, ya, lalu tasyahud tanpa salam, bangkit lagi 1 rakaat baru salam. Sudah? Itu kalau 9 rakaat. Adapun apabila sholat 11 rakaat, maka wallahu alam itu sama seperti ketika kita sholat tarawih, ya, yaitu 2 2 2 2. Berapa kali dah dua-duanya? 5 kali 2 ya. 10 rakaat, ya, kemudian 1, ya, berarti 6 kali salam, ya. Dan ini sebagaimana hadis salatul laili masna masna, ya, salat lail itu 2 2 2, ya, baru ditutup dengan 1 rakaat. Itu bagi mereka yang ingin salat witir 11 rakaat. Baik. Dan catatan, ya, yang tadi, walaupun tadi kita sebutkan 5 rakaat tadi, ya, itu langsung 5-5-nya. Boleh juga kalau ada yang mengerjakan 2 2 1, itu boleh. Sebagaimana 7 boleh juga 2 2 2 1. 9 2 2 2 2 1. Ya, berdasarkan keumuman hadis salatul laili masna masna. Salat lail itu adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Penutup, ya, penutup insyaallah. Kapan waktu salat witir? Kapan waktu salat witir? Ingat, ini khusus salat witir, bukan qiyamul lail secara umum. Kalau qiyamul lail ada yang mengatakan dari terbenamnya matahari. Para ulama sepakat antara salat isya dan waktu fajar adalah waktu salat witir. Ya, maksudnya waktu setelah salat isya dan salat fajar adalah waktu salat witir. Sebagaimana mereka sepakat bahwa salat witir tidak dikerjakan sebelum salat isya. Cuman yang menjadi perbedaan pendapat, apakah masuknya salat witir itu dengan masuknya waktu isya atau dengan salat isya? Pahamlah maksud pertanyaannya. Witir itu kapan mulainya? Apakah ketika masuknya salat isya ataukah setelah salat isya? Begini, orang yang safar kan boleh jamak tuh, ya, memajukan salat isya ke waktu maghrib. Kan dia sudah salat isya, tapi belum masuk waktu salat isya. Apakah ketika dia sudah menjamak boleh dia salat witir? Jumhur ulama mengatakan boleh, karena yang jadi patokan itu adalah salat isya dan bukan masuk salat isya. Yang penting kita sudah salat isya, maka itu boleh untuk salat witir, ya. Baik, dan ini pendapat jumhur ulama, walaupun ada yang mengatakan, ya, harus masuk waktu salat isya, tapi yang pendapat jumhur itu lebih kuat, wallahu a'lam. Baik. Bagi yang belum salat witir sampai masuk waktu fajar, bolehkah ia salat witir setelah masuk waktu fajar?
Misalnya ketiduran, tidaklah bangun kecuali azan. Baik, tapi belum sholat subuh. Boleh tidak dia sholat witir? Ya. Jumhur ulama menyatakan tidak diperbolehkan. Artinya yang namanya sholat witir adaan, ya, bukan qadaan. Adaan itu adalah sebelum terbitnya fajar. Ya, tapi nanti boleh diqadha. Bagaimana cara mengqadhanya? Insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang, ya, bersambung. Baik, wallahu taala alam, ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.